Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala wa adamana wa barakatuh wa bihi da'wain. Ya gulam ansib sabakat ad-du'a warji ila ridha wa la tad'u bi lisanika wa qalbuka muqtaridun. Wahai anak-anakku, ini bahasa Syekh Abdul Qadir sama murid-muridnya. Kalau disebut salam, wahai orang-orang tua, karena yang ngaji semuanya rata-rata tua di sini. Istiqomah. Kalau yang muda-muda biasanya main di belakang. Kenapa nih gak ada makanannya gue ya? Ansib sabakat ad-du'a warji ila ridha. Tebarkan jaring doa. Ini bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani. Tebarkan jaring kita. Maknanya lebarkan tangan kita untuk terus mohon kepada Allah. Ya, selagi masih Allah buka permohonan kita, maka minta. 24 jam pintu Allah bakalan dibuka. Dan 24 jam pula Allah selalu mendengar dan maha mendengar. Hanya kalau doa jangan teriak-teriak. Cukup antara kencang dan pelan. Waj'al bainahuma sabila. Jadi jangan teriak-teriak juga, jangan di hati. Itu adab doa. Ini tidak lain diatur seperti ini biar kita bisa dapat khusyuknya sebenarnya. Biar bisa dapat khusyuk. Karena kalau kita teriak-teriak, nanti khusyuk kita nggak dapat, yang ada kita fokus sama teriak-teriak kita. Apalagi teriaknya pakai dilaguin. Akhirnya kita lebih fokus kepada lagu-lagunya, bukan kepada isi doanya. Jangan dalam hati, nggak ada suaranya sama sekali. Ini juga kadang-kadang bisa membuat kita ngantuk. Berapa banyak kita lagi zikir, tahu-tahu tidur. Makanya ambil tengah-tengah. Agak teriak-teriak, kalau juga dalam hati. Nah, ternyata kita doa dengan suara yang tidak kencang, juga nggak dalam hati. Ini bantu sekali untuk kita khusyuk. Bantu sekali. Maka itulah sayangnya Allah kepada kita lewat Sayyidina Muhammad. Itu Rasulullah ngajarinnya itu semuanya. Kalau cara-cara atau teknis pelaksanaan itu semuanya yang terbaik. Jadi sampai urusan doa saja Allah ajarkan lewat Rasulullah itu terbaik. Itu terbaik. Agak suaranya kagak kencang, kagak dalam hati. Ternyata kalau kita praktekin, anggaplah nanti kita bangun malam, tahajud habis sholat kita doa. Doanya kagak usah teriak-teriak, nggak usah juga dalam hati. Sedang aja suaranya, ukuran kita yang dengar. Itu benar-benar bisa nambah kekhusyuan kita. Warji ila ridha. Setelah kita doa, apapun jawaban doa kita dari Allah, ingat harus ridho. Minta ya Allah banyakin duit misalnya. Ternyata dikasih sama Allah, tapi nggak banyak. Cukup ridho. Oh, berarti ini yang terbaik buat saya. Kita udah dikasih aja kadang-kadang masih ngumel. Ya elah segini lagi. Bener ya? Ridhonya kita kurang. Ini minta apa saja selagi yang benar. Tapi saat Allah berikan, ini yang terkait dengan dunia kita. Kalau Allah berikan tidak sesuai doa kita, tidak sesuai permintaan kita, ridho. Berarti ini yang terbaik. Minta banyak, dikasihnya sedang. Nggak cukuplah buat apa yang ada di otak kita. Sabar. Ridho, ini kita tahu. Nah kemudian terkait permintaan kita kepada Allah, itu jangan hanya sebatas untuk urusan-urusan dunia kita. Rabbana atina
rezeki luasan, minta. Ingin dapat jodoh, minta, mau minta yang terkait dengan dunia kita minta. Tapi jangan semuanya doa kita itu isinya dunia mulu. 15 menit kita minta menangis-nangis, semuanya urusan dunia. Semua urusan dulu. Ya Allah solehkan anak-anak kami, ya Allah solehkan itu. Ya artinya yang terkait semuanya dengan dunia kita. Rabbana atina fid dunya wa fil, makanya harus imbang. Sebenarnya nggak boleh 50-50, nggak boleh 50-50, karena bahasa Al-Quran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar, 75-25. Minta sama Allah untuk urusan dunia cukup 25%, akhirat 75%. Kenapa memang dipresentasikannya seperti ini? Karena dunia itu sementara, dikit. Sekarang minta duit banyak, dikasihlah anggap 1 triliun. Bang Mursidi. Cuman itu duit belum boleh dipakai kecuali 5 tahun. Bang Mursidi sudah. Pas nyampe 5 tahun, sakit. Ini sekedar contoh. Mudah-mudahan beliau Allah sehat. Amin. Sakit, nggak bisa tunggu naik duit. Manfaatnya itu 1 triliun. Mbak. Makanya untuk urusan dunia 25%. Nah, kenapa 75? Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dibanyakin permohonan kita untuk hal-hal yang terkait akhirat? Karena akhirat ini bakalan yang namanya hidup kita, tempat hidup kita, abadi kita, senang enggaknya kita. Maka banyakin permintaan kita untuk hal-hal yang terkait dengan akhirat. Ya Allah, terangin kuburan saya. Dari sekarang minta. Ya Allah, lembutin pertanyaan yang diajukan ke saya, ya Allah. Mantapkan jawaban saya, ya Allah. Kalau ditanya nanti di kuburan, ya Allah. Jangan biarkan saya sendiri, ya Allah. Engkau sebaik-baiknya teman, ya Allah. Sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya penolong, ya Allah. Minta dari sekarang. Pernah minta begitu? Apa tahu yang diminta? Duit mulu. Nah, sekali lagi, minta duit sama Allah, dikasih. Berapa kita minta? Berapa mau minta sama Allah? Sebut. Diam. Nah, siapa tahu dikabul nih, boy. Minta sama Allah, minta. Berapa? Dia 1M kalau bocah. Dikasih 1M sama Allah. Udah. Senang gak kita? Nah. Girang kan? Tahu-tahu kebangetan girang kena jantung. Manfaat ada istri dia. Justru istri kita, anak-anak kita yang kagak minta kebagian. Kita yang minta yang kegirangan kagak ngalamin, kagak ngerasain. Nauzubillah. Allah, mantapkan pijakan kami saat kami menyeberang di atas siratal mustaqim. Ya Allah, hasibni hisab yasira. Pada saat kau hisab kami hisab dengan hisab yang ringan, ya Allah. Minta begitu. Ya Allah, jadikan aku hamba-hamba Engkau, umat Sayyidina Muhammad yang hidup di telaga Rasulullah. Pernah minta begitu? Agak pernah, Pak. Kita mintanya. Oke lah, itu sering kalau lagi bulan-bulan. Paling amin-amin doang, nggak ada. Betul-betul permohonan dari hati. Padahal itu, Pak, yang manfaat. Itu yang abadi. Kita minta duit bisa manfaat, bisa enggak. Kita minta sehat bisa manfaat, bisa enggak. Kita minta jabatan bisa manfaat, bisa enggak. Bahkan melacurin kita yang kebanyakan, Pak. Susah, rajin banget ngajinya, Pak. Giliran kaya minta. Gue mau ngikutin satu musim ini apa doa, tahajud. Akhirnya dikabul sama Allah. Kagak ngaji. Yang ngaji sih gini-gini aja. Mau gitu. Yang otaknya duit mau. Jangan, Pak, udah begini aja. Nah, makanya minta Allah yang terkait dengan dunia. Minta selagi jangan yang haram. Untuk urusan akhirat kita banyakin.
kalau minta ya minta harus didasari dengan ridho. Jangan ngotot. Kita dikasih sakit, disuruh apa? Bro, habis berobat disuruh boleh nggak? Boleh. Kayak kemarin tuh bahwa ya memang suruh boleh, disuruh doa, minta, boleh. Cuman hati kita itu harus ridho. Ridho dalam artian ridho menerima sakit. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Kita minta kaya karena memang kebetulan kita susah. Minta, boleh, silakan, nggak apa-apa minta. Tapi kita harus ridho. Kalau Allah sedang berikan kita susah. Karena kalau kagak ridho, mintanya itu berutuh Pak. Maksa, ya Allah, gimana sih ya Allah susah begini? Lah, itu minta berangkat dari hati yang kagak ridho. Kalau dia ridho nanti ya Allah, luaskan rezeki Engkau dan Engkau Maha Tahu ya Allah. Luaskan buat ibadah dan taat aku ya Allah dan Engkau Maha Tahu ya Allah. Agak maksa, tapi kalau maksa lihat. Jadi katain mulu ya Allah, tetangga saya begini ya Allah, rumah doa yang banget sampai bangun rumah biar dia lihat ya Allah, biar mampus ya Allah. Nah, rumah doanya udah kagak ridho sama takdir Allah, sama ketentuan Allah, dibarengi dengan dendam. Itu namanya ya doa yang kagak ridho. Orang-orang udah pada haji, kita belum haji, kepengen haji minta aja ya Allah, aku pengen bisa berangkat haji ya Allah. Itu yang nggak berangkatin kita haji sampai sekarang siapa? Allah. Yang ngebatasin ekonomi kita sehingga kita nggak bisa daftar haji siapa? Allah. Allah ridho dengan itu. Minta, jadinya nggak maksa. Mintanya terserah Allah. Yakin Allah jawab. Konsen saat minta. Jangan maksa Allah. Dijawab kagak urusan Allah. Wala tad'u bilisanika wa qalbuka mu'taridun. Jangan kamu doa, mulut doa, tapi hati bertentangan. Hati bertentang. Apa maknanya? Kita sering minta, tapi hati kita kemana-mana. Ini pengertian pertama dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan suka doa, mulut kita doa, hati kita kemana-mana. Ini termasuk doa yang ditolak. Makanya doa itu jangan terlalu fokus sama bacaan, tapi fokuslah sama hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fokusin sama artinya. Kalau kagak fokusin sama artinya, doa Rabbana itu dikit banget. Maka harus dipanjangin. Makanya banyak orang sekarang doanya panjang banget. Panjang banget tuh, udah jam 10 belum makan nasi udah kering. Doanya masih apa aja dibaca. Nah iya, orang doanya mulut, ngerasa Rabbana masih pendek. Coba kalau diresapin, diajak semuanya ngeresapin, khusuin doa Rabbana atina. Udah panjang Pak, udah cukup. Udah cukup banget. Itu salah satu pengertian data bilisanika wa qalbuka. Jangan mulut kita doa, hati kita kemana-mana. Makanya kalau doa, syaratnya kata Nabi, kalau doa kita mau diterima, mulut kita ngomong, hati kita ngomong. Minta sehat, hati minta sehat, khusyuk ya kita. Minta ya Allah lindungi kami dari neraka. Hati minta ya Allah lindungi aku dari neraka. Gimana kalau aku masuk neraka? Tupak inti doa. Baru namanya sinkron mulut sama hati. Ini bangus kemana aja, congor kemana aja udah. Apa tahu dibaca? Hatinya mas segala pisang dilihatin. Nabi itu kagak ngajarin begitu Pak. Hanya dibuat ustaz-ustaz tahlil biar paham. Tidak, saya kan juga ustaz tahlil. Tahlil. Jangan apa saja lah ustaz tahlil. Biar paham doanya, doa arwah. Jangan segala
oke dikurangin. Ya semuanya Pak, kalau udah terkait sama dunia rusak Pak, rusak. Kalau udah terkait sama dunia, hati kita udah dunia kesono kemari udah rusak semuanya, udah gak bakal ketemu intinya Pak, udah gak bakal ketemu intinya. Makanya kalau doa, mau kita pimpin doa atau kita doa sendiri, pastikan apa yang kita sebut itu yang kita, ya, yang terlihat yang ada di hati kita. Minta apa? Makanya kenapa? Ya kayak Imam Syuraim, Imam Masjidil Haram itu kalau lagi doa nangis, baca Quran nangis. Lah iya Pak, resep dia doa. Maka saat dia minta, ya Allah, aku mohon selamatkan dari neraka, nangis semuanya. Sop 2, sop 3, sop 4, sop 5 semuanya tuh barisan-barisan masih nangis pas kesol, pada cekakak cekiki. Terus kita lihat orang Indonesia ini namanya. Ya, jangan. Makanya kalau kita mau doa, nanya doa artinya apa, biar paham. Nah, doa. Nah, selanjutnya masuk kepada keterangan lain. Yaumul qiyamati yatadzakkarul insanu ma fa'ala fid dunya min khairin wa syarrin fannadamatu hunaka la tanfa'u wa dzikru thumma la yanfa'u sya'nu fi tadzakkuril yawm qabla al-maut. Yaumul qiyamati yatadzakkarul insan, nanti hari kiamat. Hari kiamat yatadzakkarul insanu ma fa'ala fid dunya. Dia akan ingat apa aja yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Nih. Kalau yang dia ingat sholat di subuh salam, dia ingat jalan ke masjid, dia ingat sedekah, dia ingat nolong orang tuanya, bakti sama orang tuanya, dia ingat nganterin anak sekolah, dia ingat nolongin orang, dia ingat bantuin orang, dia ingat jalan ngaji, jalan tahlil, jalan ke rumah teman, silaturahmi. Yang dia ingat baik, ya Allah Pak, bahagia nggak kira-kira? Lah kalau yang diingat mancing, main gaplek misalnya, main catur, nonton bola kagak sebelayang, itu yang nggak haram Pak, yang kita sebutin. Gimana kalau yang haram? Itu tadi main catur, mancing nggak haram Pak, enggak. Itu yang kalau kita ingatnya kayak gitu, nyesel gimana kita? Apalagi yang haram kita lakuin, zina, mencuri, korupsi, curang. Apalagi korupsinya pakai triliunan Pak. Bohongnya, bunuh orangnya, zolimnya, culasnya. Ingat semuanya Pak. Lah kalau tiba ingat doang nggak ada konsekuensi dan balasan apa-apa, nyaman-nyaman aja kita Pak. Setelah Allah ingatkan seluruh apa perbuatan kita dalam kehidupan dunia, di situ Allah perlihatkan kita di mana tempat kita. Ya Allah Pak. Kita banyakin mikir ke sono Pak. Kebaikan, keburukan semuanya Pak ada. Diingetin sama Allah. Jadi kita aja Pak di dunia ini kan banyak lupa apa yang pernah kita lakukan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Di sana mah ingat semuanya dari pertama balik. Kita ngelakuin sholat, kita ngelakuin ini, bohong sama emak, bohong sama bapak, bohong sama saudara, bohong sama teman, mulai bohong sama bini, mulai ini, semuanya ada. Dibalikin lagi tuh pain Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar kita itu nanti nggak bakal punya hujah, nggak punya alasan apa-apa. Nih, benar nggak perbuatan semuanya? Kan terlihat, ingat, terlihat, dan ada catatannya, sijilan. Makanya kan itu bahasa Nabi saat memeriksa seluruh hamba, itu semuanya ada print out-nya, ada printnya. Dari mulai amalnya dicatat oleh Allah lewat Raqib Atid, itu ada printnya, panjang print. Yang gak bedanya, bagaimana rasanya?
mantan presiden. Ya kan? Kita sekolah ya Allah deg-degan rasanya. Kok naik apa kagak, naik apa kagak, naik apa kagak, naik apa kagak, bener nggak? Belum diumumin dilihat berapa kan? Lihat 7, 7, 7, 7, 7, 5. Oh, gimana perasaan kita? Apa yang kuliah pastinya akan ngalamin kayak begitu, karena kalau kuliah itu nanti kan pengumumannya itu di luar di kertas dengan nomor seri kita, nomor kartu kita, naik, kagak naik begitu. Gimana perasaan kita itu? Gimana nanti yang benar-benar hakiki di hadapan Allah? Dan itu akan kita alami. Nadamatu hunaka la tanfa. Penyesalan kalau di hari kiamat itu nggak manfaat. Maka nyesalah pada waktu yang masih penyesalan tersebut. Kapan ya ini sekarang? Allah udah tua-tua masih aja begini. Allah ampunin saya ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ampunin saya ya Allah. Nyesal diterima Allah. Kalau di sana enggak. Batas akhir penyesalan kita diterima itu roh di tenggorokan. Asal roh di tenggorokan udah nggak diterima. Berarti selanjutnya ke sono udah nggak bakal diterima. Roh masih di badan, belum keluar semuanya. Baru sampai tenggorokan dikit lagi habis. Itu udah nggak diterima penyesalan kita. Nggak diterima iman kita. Nggak diterima apapun bentuk pengakuan dosa. Gimana kalau roh sudah keluar? Berarti saat seseorang dikuburkan kemudian rohnya dikembalikan, sudah nggak ada penyesalan yang akan diterima. Saya nggak sholat ya Allah, saya nyesel. Enggak, siapa yang mau dengar? Saya zina ya Allah, Allah nggak bakal terima. Nah, maka ini kesempatan kita buat kita nyesel, buat kita minta ampun, karena dunia ini memang disediakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk melakukan segala perbuatan baik, untuk menyesali segala perbuatan buruk, untuk segera beristighfar, bertobat. Allah Maha Tahu. Mudah-mudahan yang banyak nyesal dalam kehidupan dunia atas segala kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan, maka di sana akan ringan, akan kurang segala bentuk penyesalannya.